Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana Dewi dari B4 2017 kelas malam. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Human Resource Development yang diampu oleh Miss Rasi. Dan video ini akan membahas kembali materi-materi yang telah dipelajari. Yang pertama ada tantangan dan praktek-praktek manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Ada dua tantangan manajemen sumber daya manusia, yakni tantangan eksternal dan tantangan internal. Dari tantangan eksternal sendiri ada 4 sektor, yaitu sektor ekonomi, sektor sosiokultural, sektor internasional, dan sektor teknologi. Dan untuk tantangan secara internal, yang pertama adalah tingkatan kontrol untuk mencegah dengan berusaha agar setiap masalah dapat diselesaikan secepat mungkin sebelum berkembang menjadi masalah besar. Yang kedua, bertindak proaktif dalam arti aktif, melakukan upaya untuk mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan sebelum masalah keluar dari kendali. Dan yang terakhir, organisasi atau perusahaan membutuhkan manajer yang mampu bekerja dalam menghadapi persaingan secara fleksibel. Ada pula praktek-praktek manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, menganalisa dan merancang pekerjaan. Yang kedua, membuat perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, melakukan rekrutmen. Yang keempat, menyeleksi kandidat. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang keenam, merancang kompensasi. Yang ketujuh, melakukan manajemen kinerja karyawan. Dan yang terakhir, menjaga hubungan dengan semua karyawan. Setelah itu, adapun analisis dan rancangan pekerjaan, desain pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah mengumpulkan informasi tentang berbagai karakteristik pekerjaan dan pemegang jabatan. Sebelum melaksanakan pekerjaannya, seorang analisis perlu mengetahui atau memahami organisasi terlebih dahulu tentang tujuan dan desain, output dan input, produk atau jasa perusahaan, dan lain-lainnya tentang organisasi perusahaan yang akan dianalisa. Ada 5 teknik dasar yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, kuesioner, logs, dan kombinasi. Lalu ada pun rancangan pekerjaan atau desain pekerjaan adalah spesialisasi sumber daya manusia harus mempunyai pemahaman tentang desain pekerjaan. Hal ini karena desain atau rancangan pekerjaan merefleksikan organisasi, lingkungan, dan permintaan perilaku. Perancang desain pekerjaan mengambil elemen-elemen ini sebagai pertimbangan dan mencoba untuk menciptakan pekerjaan yang merupakan gabungan antara kepuasan dan produktivitas. Lalu yang terakhir adalah perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses, analisis, dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna menciptakan tujuannya. Selain itu, pentingnya diadakan perencanaan sumber daya manusia adalah organisasi akan memiliki gambaran yang jelas akan masa depan serta mampu mengantisipasi kekurangan kualitas tenaga kerja yang diperlukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.